Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa melaksanakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Walaupun saat ini kita dalam keadaan COVID-19 ya. Tetap dalam pembelajaran ini kita harus tetap semangat. Terus aturan pemerintah harus tetap dipakai, yaitu yang pertama selalu cuci tangan dimanapun kita berada. Yang kedua, jangan lupa memakai masker. Yang ketiga adalah jaga jarak. Nah, walaupun dalam keadaan COVID-19, semangat belajar kita tetap semangat untuk mencapai tujuan prestasi ataupun cita-cita yang kalian inginkan. Kali ini mungkin saya akan membahas tentang materi penataan produk ya, dimana tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama itu memahami penataan produk, yang kedua adalah merumuskan penataan produk. Pengertian penataan produk atau sering kita kenal dengan display ya, adalah suatu cara penataan produk, terutama produk barang yang diterapkan oleh perusahaan tertentu dengan tujuan menarik minat konsumen. Adapun dari tujuan pendisplayan atau penataan produk yang kalian bisa lihat nanti di samping ibu ya, di situ ada intention, desire atau action customer. Nah, dari situ kalian bisa melihat ya, yang disebut dengan intention itu apa? Yaitu menarik perhatian pembeli dilakukan dengan cara menggunakan warna-warna atau lampu-lampu dan sebagainya. Kenapa harus ada semacam itu? Karena biasanya setiap toko itu bagaimana cara menarik pelanggan supaya bisa pelanggan tersebut tertarik masuk ke toko tersebut. Istilahnya supaya tertarik pelanggan itu bisa masuk dengan membeli atau memilih dulu sebelum membeli. Dengan demikian mungkin kalau pelanggan sudah tertarik, insya Allah kebanyakan itu akan membeli produk yang kita tawarkan. Makanya di sini selain dari attention itu juga yang kedua adalah desire atau action customer, yaitu untuk menimbulkan keinginan memiliki barang-barang yang dipamerkan di toko tersebut. Setelah memasuki toko, kemudian melakukan pembelian yang seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya. Tujuannya seperti itu ya. Dan selanjutnya untuk materi selanjutnya yaitu ada beberapa display yang harus kalian ketahui, yaitu window display. Apa sih window display? Yang disebut dengan window display itu adalah memanjangkan barang-barang gambar atau kartu harga, bisa simbol-simbol ataupun hal-hal yang lain yang berhubungan dengan produk tersebut di bagian depan toko yang disebut dengan etalase. Nanti mungkin untuk pembelajaran berikutnya kalian akan bisa melihat yang namanya peralatan display. Di situ biar kita lihat bisa ada etalase ataupun gondola ya. Karena kita mengawali pembelajaran hari ini, kita bahas tentang yang tadi sudah sebutkan, yang pertama window display, yang kedua adalah interior display, di mana memanjangkan barang-barang atau gambar ataupun kartu-kartu harga atau poster-poster ya di dalam toko interior display. Ya, di dalam toko di sini berarti kita mendisplay barang di dalam ruangan toko, bukan di etalasenya. Itu disebut dengan interior display. Kalau tadi kan kita sebutkan window display itu di dalam etalasenya. Nah, sana yang interior display di sini adalah di dalam ruangan tokonya, bukan di etalasenya. Itu disebut dengan interior display. Berikutnya adalah exterior display. Exterior display ini adalah memajangkan barang-barang di luar toko, misalnya pada waktu mengadakan obral atau pasar malam, ya. Nah, adapun dari fungsi display di sini, yang pertama, memperkenalkan suatu produk secara cepat dan ekonomis. Nah, kenapa? Kalau kita mendisplay produk tersebut di dalam peralatan displaynya, kita bisa melihat produk tersebut bisa dilihat dengan mudah, bisa dijangkau
dengan cepat, jadi bisa dilihat oleh konsumen langsung, tidak harus mencari sendiri atau kebingungan sendiri seorang pelanggan. Nah, yang kedua, membantu para produsen yang menyalurkan barang-barangnya dengan cepat dan ekonomis. Jelas, kalau membantu para produsen yang menyalurkan barang-barangnya dengan cepat dan ekonomis, kenapa? Karena setiap produsen itu memiliki supplier masing-masing yang nantinya bisa disuplaikan ke setiap departemen store untuk mempermudah penjualan atau marketingnya gitu, atau kita sebut dengan marketing mix kalau dalam istilah manajemen atau istilah marketing. Yang ketiga adalah membantu mengkoordinasikan advertising atau merchandising, ya, dimana kalau di sini merchandising ini bisa disebut dalam pendisplayannya, ya, di dalam tokonya gitu. Advertising itu untuk selanjutnya yaitu advertising itu adalah periklanan, ya. Itu materi yang hari ini saya bawakan, mudah-mudahan kalian bisa menyimaknya dan menerapkannya. Selanjutnya adalah tugas dari saya yang nanti bisa kalian lihat di menu tugas, ya. Hanya itu yang bisa Ibu sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Semangat terus, tetap belajar. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.